Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Pertemuan lalu kita membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah-kaidah penting dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah ada 4. Sedikit mengulangi Pak ya, karena pertemuan lalu kaidah keempat belum disampaikan. Kaidah pertama tentang kewajiban kita terhadap nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Kewajiban kita adalah menetapkannya sesuai dengan zahirnya. Kaidah kedua tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kaidah kedua ini ada 4 perincian. Perincian pertama, semua nama-nama Allah itu husna, maha indah. Perincian kedua, nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Perincian ketiga, nama-nama Allah tidak boleh ditetapkan dengan akal, dan dia hanyalah ditetapkan dengan dalil. Perincian keempat adalah setiap nama dari nama-nama Allah itu menunjukkan kepada 3 hal, yaitu menunjukkan kepada zat Allah, menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut, dan menunjukkan kepada pengaruh yang muncul atau yang timbul dari nama tersebut, jika nama itu adalah nama yang muta'addi. Kaidah yang ketiga tentang sifat-sifat Allah. Kaidah tentang sifat-sifat Allah ini juga ada 4 perincian. Perincian yang pertama adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah semuanya tinggi, sempurna dan terpuji. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Kemudian perincian yang kedua, sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah sifat tsubutiyah, yang kedua adalah sifat salbiyah. Sifat tsubutiyah adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang ditiadakan oleh Allah untuk dirinya. Perincian yang ketiga,
Sifat tsubutiyah itu dibagi menjadi dua, yaitu dzatiyah dan fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terus-menerus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang tergantung dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak melakukannya, maka dia melakukannya, dan jika Allah berkehendak tidak melakukannya, maka Allah tidak melakukannya. Perincian yang keempat adalah setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu menerima 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah sifat Allah itu hakiki dan kenapa? Pertanyaan kedua, apakah boleh membagaimanakan sifat Allah dan kenapa? Pertanyaan ketiga, apakah sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifat makhluknya dan kenapa? Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban bagi pertanyaan pertama adalah na'am, ya. Sifat-sifat Allah itu hakiki. Karena apa? Karena asal perkataan itu adalah hakiki. Asal dari perkataan itu adalah hakiki. Maka tidak boleh memalingkannya kepada makna yang lain kecuali ada dalil yang sahih yang memalingkan kepada makna tersebut kepada makna yang lain tersebut. Kemudian jawaban bagi pertanyaan kedua adalah bahwasanya tidak boleh membagaimanakan sifat Allah. Jadi tidak boleh kita menanyakan atau menentukan, oh sifat Allah itu bagaimana ya? Sepertinya seperti ini, begini, gitu ya. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena akal manusia tidak sampai ke sana. Akal manusia itu tidak akan mampu, tidak mungkin mengetahui bentuk atau tata cara atau hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Bagaimana ya tangan Allah itu ya seperti ini kayaknya, begini, tidak boleh. Kemudian jawaban yang ketiga bagi pertanyaan ketiga tadi adalah bahwasanya sifat-sifat Allah itu tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifat-sifat Allah tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Karena Allah itu sempurna, sedangkan makhluk itu banyak kekurangan. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita sampai ke kaidah yang keempat ini. Kaidah yang keempat adalah fima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Bagaimana membantah orang-orang mu'attilah. Bantahannya bagaimana gitu. Mu'attilah itu siapa? Yaitu humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illahi aw sifatihi wa yuharrifuna an-nusus an zahiriha wa yuqalu lahum al-mu'awwilah. Orang-orang Mu'attilah itu adalah orang-orang yang mengingkari nama atau sifat-sifat Allah, dan mereka memalingkan nas-nas dari makna zahirnya. Mereka juga dikatakan dengan al-mu'awwilah. Siapa saja Mu'attilah itu? Yang pertama adalah Jahmiyah. Jahmiyah ini pendirinya adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan dan pengikutnya dikatakan Jahmiyah. Pemahaman mereka adalah mengingkari pemahaman mereka dalam masalah nama-nama dan sifat Allah ya.
Penyimpangan mereka banyak, di antaranya dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah ini, yaitu mereka mengingkari semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifatnya. Syubhat mereka apa? Penyimpangan mereka apa? Penyimpangan mereka atau syubhat mereka adalah kalau kita menetapkan nama-nama bagi Allah dan sifat-sifat bagi Allah, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya dong gitu. Berarti Allah itu sama dengan makhluknya dong. Gitu. Karena manusia punya nama dan punya sifat. Nah gitu Pak. Kalau Allah punya tangan, yadun, nah ini manusia juga punya tangan. Berarti Allah sama dengan makhluk akhirnya. Berarti Allah nggak punya tangan. Nah gitu. Kalau Allah punya sifat rahmat, kasih sayang, nah inilah ada manusia banyak punya sifat kasih sayang, menyayangi. Berarti Allah nggak punya sifat rahmat. Kalau Allah punya nama Karim, Rahim, Aziz, ya ini ada manusia banyak namanya Rahim, Karim, Abdul Aziz gitu. Jadi niat mereka itu sebenarnya baik, tapi niat baik saja tidak cukup. Mereka bermaksud mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka malah menghina dan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap mu'attil, setiap orang yang menolak sifat-sifat Allah, mengingkari sifat-sifat Allah atau mengingkari nama-nama Allah, itu adalah mumatsil juga. Maksudnya setiap orang yang mengingkari sifat-sifat Allah, mereka awalnya menyerupakan Allah dengan makhluknya gitu. Istawa ala, bersemayam di atas al-arsh. Berarti sama dong dengan raja misalnya atau presiden bersemayam di atas singgasananya, nah, gitu ya. Berarti Allah tidak bersemayam. Gitu. Jadi mereka awalnya itu menyerupakan Allah dahulu dengan makhluknya, baru mengingkari. Kemudian al-mu'attilah yang kedua adalah al-mu'tazilah. Mu'tazilah ini pimpinannya adalah Wasil bin Atha, namanya Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini dia sebenarnya adalah salah satu muridnya ya Hasan al-Basri, salah seorang pembesar tabi'in. Tapi Wasil bin Atha ini tidak cocok dengan akidahnya dan pemahamannya Hasan al-Basri, tidak cocok dengan pemahaman sahabat Rasulullah yang menetapkan semua nama-nama dan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia memisahkan diri, keluar dari kajian Hasan al-Basri, tidak mau hadir lagi di majelisnya atau kajiannya lagi, dan dia mengadakan kajian sendiri dan pengikutnya banyak. Pemahaman mereka orang-orang Mu'tazilah, pengikut-pengikut Wasil bin Atha ini adalah menetapkan nama-nama Allah dan mengingkari semua sifat-sifat Allah. Jadi yang ditetapkan hanyalah sifat-sifat. Yang ditetapkan hanyalah nama-nama. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, itu hanya nama-nama saja, tidak ada artinya, tidak mengandung sifat, tidak menunjukkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Alasannya sama Pak, syubhatnya sama dengan orang-orang Jahmiyah. Syubhatnya adalah kalau kita menetapkan sifat bagi Allah,
sifat marah, sifat melihat, sifat mengetahui, sifat tangan bersemayam misalnya. Nah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk berarti. Berarti Allah sama dengan makhluk akhirnya. Gitu, Pak. Nah, anehnya di situ. Makanya para ulama menamakan atau menyebut Mu'tazilah itu dengan bancinya Jahmiyah. Jadi Jahmiyah itu lebih gentle. Jahmiyah itu kesesatannya sekalian gitu. Yaitu mengingkari nama-nama Allah dan semua sifat-sifatnya. Kalau Mu'tazilah itu menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Nah, Jahmiyah sendiri membantah orang-orang Mu'tazilah ini. Loh lah, kalian itu kok menetapkan nama tapi kok mengingkari sifat? Kok enggak seluruhnya diingkari seperti kita? Memang alasannya apa? Ternyata alasannya itu, kalau menetapkan sifat bagi Allah berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau alasannya itu sekalian saja seperti kita. Kalau kalian menetapkan nama saja, lah itu makhluk-makhluk juga punya nama. Ada Rahim, ada Aziz tadi. Berarti kalian menyamakan Allah dengan makhluk akhirnya. Kalian berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Golongan Mu'attilah yang ketiga adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah yang kata orang-orang yang menamai diri mereka dengan Asy'ariyah ini ngakunya pengikutnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Padahal sebenarnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu sudah taubat dari pemahaman yang menyimpang dahulu. Abul Hasan Al-Asy'ari ini hidup di masa setelah Imam Ahmad. Abul Hasan Al-Asy'ari itu memiliki 3 tahapan atau 3 fase pemikiran, pemahaman akidah. Yang pertama, pemikiran beliau itu adalah Mu'tazilah. Jadi ibunya beliau menikah lagi, maksudnya setelah ayahnya meninggal. Ibunya menikah lagi dengan Ali Al-Jubai yang pemahamannya adalah Mu'tazilah. Hanya mengimani nama-nama Allah saja dan mengingkari semua sifat-sifat Allah. Singkat cerita, intinya tidak cocok Abul Hasan Al-Asy'ari ini dan bertobat dari pemahaman Mu'tazilahnya. Lalu dia mengikuti pemahaman Kullabiyah namanya. Nah, Kullabiyah ini pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Pemahaman Kullabiyah adalah mengimani nama-nama Allah, menetapkan sebagian sifat-sifat Allah, mengingkari sebagian sifat-sifat Allah, dan mentakwil atau mentahrif, memalingkan makna yang ada dalam nas itu, dalam sifat itu kepada makna yang lain. Nah, orang-orang Kullabiyah ini menetapkan 20 sifat, Pak. Jadi sifat wujud, kitan, baqa, mukhalafatul hadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun hayyan, dan seterusnya. Ada 20. Itu sebenarnya
pemahamannya kullabiyah. Jadi mereka itu kalau ditanya Allah punya berapa nama, mereka jawabnya ya 99. Walaupun yang benar hanya Allah yang mengetahui jumlahnya, kan? Ketika ditanya jumlah nama Allah itu 99. Tapi ketika ditanya sifat Allah berapa, hanya 20. Berarti dari nama Allah yang 99 itu tidak semuanya mengandung sifat. Tidak semuanya ada maknanya dan menunjukkan kepada sifat. Intinya kemudian Abul Hasan al-Asy'ari bertobat dari pemahaman Abdullah bin Sa'id bin Kulab al-Basri tadi, dan dia mengikuti pemahaman Athariyah. Athariyah itu salaf, nama lain dari as-salaf atau salafiyah, nama lain dari ahlus sunnah, nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah, at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah. Nah, pemahamannya adalah menetapkan semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Bahkan beliau bertaubat itu beliau menjelaskan di dalam 3 kitabnya. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya akidah beliau itu adalah akidahnya salaf dan mengikuti akidahnya Imam Ahmad, yaitu menetapkan semua nama-nama Allah, semua sifat-sifatnya sesuai dengan keagungan Allah tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Tapi pengikut-pengikutnya itu yang saat itu masih saja mengikuti pemahaman Abul Hasan al-Asy'ari yang masih berpemahaman kullabiyah tadi, sampai sekarang seperti itu. Jadi sebenarnya Asy'ariyah zaman sekarang itu sebenarnya bukan pengikutnya Abul Hasan al-Asy'ari, tapi pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kulab tadi. Jadi kalau dimutlakan Asy'ariyah pada zaman sekarang, baik itu Asy'ariyah di Indonesia atau di luar negeri, di luar Indonesia, mereka sebenarnya adalah kullabiyah gitu. Bagaimana membantah mereka? Bantahan kepada mereka baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang sebenarnya adalah kullabiyah itu adalah, pertama kita katakan inna qaulahum khilafu zahirin nusus. Sesungguhnya ucapan kalian itu menyelisihi zahir nas gitu. Misalnya Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, tetapi kedua tangannya terbentang. Nah, mereka tidak memaknai yadahu itu dengan kedua tangan gitu. Yadahu itu pokoknya bukan tangan gitu. Allah tidak punya tangan. Yadahu itu kekuatan. Ini menyelisihi zahir nas. Yadahu itu ya, artinya secara zahir makna aslinya sesuai bahasa Arab, asal katanya ya tangan gitu. Bukan kekuatan. Kekuatan itu hanya ada saja di bagian tangan itu. Tangan memiliki kekuatan, tapi maknanya bukan kekuatan. Bantahan kedua kita katakan wa khilafu thariqatis salaf. Jalan kalian, pemahaman kalian itu menyelisihi jalannya para salaf. Karena para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in,
tidak pernah menolak sifat-sifat Allah dan tidak memaknai nas-nas itu dengan makna yang lain yang tidak sesuai zahirnya. Tidak pernah ada keterangan para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in memaknai yadahu itu dengan kekuatan, tidak pernah ada nukilan. Istawa ala bermakna istawala, tidak ada. Kemudian yanzilu Rabbuna, Rabb kami turun dimaknai perintah, Rabb kami turun, tidak pernah ada nukilan seperti itu. Jadi mereka memaknai sesuai zahirnya. Yang ketiga bantahan bagi mereka adalah laisa alaihi dalilun sahih. Kalian tidak memiliki dalil yang sahih. Jadi mereka mengingkari sifat Allah atau memaknai nas-nas itu tidak sesuai zahirnya. Mereka tidak punya dalil yang mendukung, hanya pakai akal saja. Jadi memang orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah itu lebih mengedepankan akal. Istawa 'alal 'arsy, bersemayam di atas arsy. Kalau Allah bersemayam berarti Allah butuh kepada arsy dong, gitu Pak. Berarti Allah dipikul, diangkat oleh arsy. Ya, pikirnya kalau jadi awalnya memang begitu, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Terus kalau bersemayam, Allah bertempat, dibatasi dengan tempat, dan Allah berarti seperti manusia bersemayam, gitu ya. Allah yang mengabarkan kepada kita Allah bersemayam, kok kita malah mengingkarinya atau merubah maknanya pada makna yang lain. Nah, ini berarti namanya kurang ajar, gitu. Nama itu bisa sama tapi hakikatnya berbeda. Tidak masalah seperti itu. Kita saja sama manusia banyak berbeda, Pak. Wajah sesama manusia saja banyak beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya coklat, ada yang hitam, ada yang wajahnya lonjong, ada yang bunder misalnya. Manusia punya tangan, hewan punya tangan, ternyata berbeda. Allah mengetahui, manusia mengetahui, ilmunya berbeda. Sama-sama mengetahui, berilmu. Kemudian Allah bersemayam, manusia bersemayam, ya sudah, sama-sama bersemayam, tapi hakikatnya berbeda. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke isi kitab. Penulis buku mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Karena Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan Rasulullah SAW menulis surat-surat beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bi di situ ba itu lil isti'anah walit tabarruk. Artinya beliau Ibnu Qudamah meminta tolong kepada Allah dan minta barokah kepada Allah dengan menyebut namanya. Allah adalah Alamun Adil Bari, nama Tuhan semesta alam, Zat yang maha suci. Allah artinya adalah Al-Ma'luh hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan.
Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ini salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya adalah yang memiliki kasih sayang yang sangat luas untuk seluruh makhluknya. Jadi seluruh makhluk Allah, yang kafir maupun yang beriman, mendapatkan kasih sayang Allah dari sifat kasih sayang yang terkandung dalam nama Ar-Rahman ini. Ar-Rahman adalah salah satu nama yang khusus hanya bagi Allah. Artinya tidak boleh seseorang menamai dirinya dengan Rahman atau Ar-Rahman, atau menamai orang lain Rahman, Ar-Rahman, tidak boleh. Kecuali didahului sebelumnya dengan Abd, jadi Abdurrahman boleh. Begitu juga Allah. Allah ini juga namanya khusus bagi Allah. Tidak boleh seseorang menamai dirinya atau orang lain Allah. Harus didahului sebelumnya Abdullah gitu. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim artinya yang Maha Penyayang. Maknanya adalah yang memiliki kasih sayang yang khusus untuk orang beriman saja. Jadi yang mendapatkan kasih sayang Allah dari nama Ar-Rahim ini hanyalah orang-orang beriman saja. Ar-Rahim ini bukan nama yang khusus bagi Allah. Jadi selain Allah juga boleh menamai dirinya dengan Rahim atau Ar-Rahim. Rahim saja tidak masalah. Kemudian penulis buku melanjutkan. Beliau mengatakan alhamdulillahil mahmud bikulli lisan. Segala puji hanya bagi Allah yang dipuji oleh setiap lisan. Artinya arti dari dipuji oleh setiap lisan itu oleh setiap bahasa. Alhamdulillah, alhamdu, al di sini lil istighraq. Artinya semua pujian yang sempurna, yang disertai dengan penuh cinta dan pengagungan hanyalah bagi Allah, hanyalah milik Allah. Tidak boleh pujian yang sempurna itu diberikan kepada selain Allah. Tidak boleh alhamdu, pujian yang sempurna dengan penuh cinta, pengagungan dan penyembahan itu diberikan kepada selain Allah. Alhamdu itu hanya untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, zatnya sempurna, sifat-sifatnya sempurna, perbuatan-perbuatannya sempurna, Maha tinggi, terpuji, nama-namanya Maha indah. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada semuanya itu. Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh setiap bahasa atau lewat setiap bahasa. Maksudnya ya ada bahasa hewan, bahasa manusia, kemudian bahasa tumbuhan, bebatuan. Jadi seluruh makhluk-makhluk Allah itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu selalu dipuji kapanpun. Seandainya manusia tidak ada lagi yang memuji Allah di akhir zaman nanti, tetap saja ada yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Dan tidak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih
dengan memujinya. Akan tetapi kalian tidak faham tasbihnya mereka. Sesungguhnya dia maha lembut lagi maha pengampun. Jadi bebatuan, ikan-ikan, pepohonan, burung, hewan-hewan apa, gunung, bintang, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'budi fi kulli zaman, yang disembah di setiap waktu. Jadi Allah itu akan terus disembah mulai dari dahulu dan selamanya sampai hari kiamat, kapanpun itu selalu saja ada yang menyembah. Jadi yang menyembah bukan hanya manusia, yang menyembah manusia, jin, kemudian malaikat, apalagi malaikat itu menyembah terus. Kemudian makhluk-makhluk Allah, seperti saya sampaikan tadi, bebatuan, pepohonan, itu juga selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selalu bertasbih. Manusia juga begitu, selalu menyembah. Walaupun ada yang tidak menyembah, nanti di tempat lain menyembah. Intinya Allah Subhanahu wa taala selalu disembah, diibadahi. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah." Dan dialah Tuhan yang disembah di langit dan di bumi. Alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidak ada satupun tempat yang lepas atau kosong dari ilmunya. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala itu di mana-mana. Kalau zatnya bukan di mana-mana. Zat Allah itu di atas arsy, bersemayam di atas arsy, di atas seluruh makhluknya. Tapi yang di mana-mana itu adalah ilmunya Allah, pengawasan Allah. Karena Allah Maha mengetahui. Artinya apa? Artinya apa saja yang di langit dan di bumi semuanya diketahui oleh Allah. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahuinya. Apa saja yang terjadi yang lalu diketahui oleh Allah, dan apa saja yang akan terjadi di masa mendatang juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketahui sampai sedetail-detailnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard." Apakah kamu tidak tahu bahwasanya Allah mengetahui apa saja yang di langit dan di bumi? Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Para ulama tafsir mengatakan Allah itu mengetahui yang di hadapan mereka, maksudnya masa yang akan datang. Dan yang di belakang mereka artinya yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala firman, "La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'." Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, apapun itu di langit dan di bumi. Wala yashghuluhu sya'nun an sya'nin. Dan dia tidak disibukkan oleh urusan demi urusan. Jadi urusan Allah itu banyak sekali. Memberi rizki ini, ikan, kemudian mengatur urusan seluruh makhluk, menghidupkan, mematikan. Tapi Allah itu tidak terlalaikan, tidak tersibukkan, tidak kelelahan gitu. Berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia.
manusia ngurusi dua urusan sekaligus itu aja sudah kerepotan. Apalagi ngurusi sini ternyata ada lagi yang harus diurus jauh. Itu bisa stres gitu, karena banyak yang diurusi dan banyak yang terlalaikan. Allah tidak seperti itu. Nah, apa sudah azan, Pak? Nggih, mau. Baik, kita akhiri kajiannya sampai sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.